Tuhan buat kesempatan ini kami boleh beribadah bersama saat ini Bapak. Kayak mulai ibadah kami, biarlah Kau berkati setiap kami, Roh Kudus mampukan setiap kami, dan setiap orang yang di rumah boleh menerima berkat bersama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur dan puji Tuhan. Amin.
biasa. Nah, teman-teman, pada hari ini saya ingin membagikan berkat buat kalian yang saya dapatin. Saya percaya, saya berharap ini menjadi kekuatan buat kita. Untuk tema yang saya akan berikan adalah pengharapan anak-anak Allah. Nah, kita baca di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, buat teman-teman, pengharapan itu apa sih yang teman-teman tahu, yang teman-teman dapat? Dan saya mau bilang buat teman-teman, tadi kita udah baca di dalam kesengsaraan, di dalam yang namanya kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi teman-teman, saya mau bilang, sekalipun dalam keadaan apapun kita, jangan lupa untuk bersyukur. Karena apa yang kita alami mungkin itu nggak enak banget buat kita, tapi ingat, dari situ kita bisa melihat ketekunan. Dan ingat, semuanya itu ada prosesnya. Apa yang diizinkan oleh Tuhan nggak melebihi kekuatan saya dan teman-teman. Dan ingat, dari tahan uji itu, dari tahan uji menimbulkan yang namanya pengharapan. Jadi kalau kita ada di dalam satu zona yang nggak pernah kita inginkan, yang nggak pernah kita harapkan, kita terus aja lakuin, kita terus aja jalan. Saya percaya Tuhan menyertai saya dan teman-teman. Ada perlindungan buat Tuhan bagi saya dan juga buat teman-teman. Dan saya mau bilang, pengharapan kita kepada Allah bukan pengharapan secara jasmani yang dimana antara manusia ke manusia, enggak, tapi pengharapan kita kepada Allah itu ya dan pasti. Nah teman-teman, nanti kita bakal sharing pengharapan itu Allah apa. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa masuk di grup, teman-teman bisa share satu dengan yang lain. Nah teman-teman, di sini kita melihat bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam pribadi kita. Seringkali kita nggak bisa berdoa, tapi Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus berbicara kepada Allah sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada Allah. Ingat teman-teman, pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Kita sekarang lakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya buat saya dan juga teman-teman. Dan ini yang dapat saya bagikan buat teman-teman. Ingat, pengharapan Allah, anak-anak Allah tidak mengecewakan di dalam Dia. Pengharapan kita bukan bersifat jasmani, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu bagi kami, di mana kami dapat membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan ke depan kami akan share bersama. Biarlah ini menjadi satu penguatan bagi setiap kami, menjadi berkat bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kamu memberkati teman-teman kami yang bekerja, kamu memberkati teman-teman kami yang belajar di rumah, beraktivitas di rumah bersama dengan keluarga. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, bagi keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau, mereka tetap memiliki pengharapan. Dan kami berdoa biarlah dengan keadaan saat ini kami dapat membangun hubungan kami dengan Engkau dimanapun kami berada. Biarlah kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau, iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pakai para pemimpin kami dalam menangani wabah yang sedang terjadi. Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka dan juga kekuatan kesehatan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.